Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia umur panjang yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan fikih poligami yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, malam ini kita masuk pada miqdarul iqamah inda zaujal jadidah. Lamanya tinggal di istri muda. Ya, lamanya tinggal di istri muda. Dan satu hadis lagi nanti tentang memilih untuk yang janda. Nanti yang satunya kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita bahas satu hadis aja untuk kesempatan malam hari ini. Kita lihat hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra ala sayyibi aqama indaha sab'an summa qasama wa idza tazawwaja sayyiba aqama indaha salasan summa qasama, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Ya, wal lafdhu lil Bukhari. Kita lihat hadisnya dari Anas. Ya, hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan termasuk sunnah atau menurut sunnah jika seseorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya 7 hari, kemudian membagi giliran. Dan apabila ia nikah lagi dengan seorang janda, hendaknya ia berdiam dengannya 3 hari, kemudian membagi giliran. Nah, kita lihat lagi yang masih yang sama dari Ummu Salamah. Saya bahas lagi hadis berikutnya, hadis 1064 ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama indaha salasan wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawanun in syi'ta sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i. Rawahu Muslimun. Dari Ummu Salamah Ummahatul Mukminin bahwa ketika Nabi SAW menikahinya, beliau berdiam dengannya selama 3 hari. Dan beliau bersabda, sungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina. Jika engkau mau, aku akan berimu giliran 7 hari. Namun jika aku memberimu 7 hari, aku juga harus memberi 7 hari kepada istri-istriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini tentang masalah pembagian malam, ya, atau pembagian jatah malam. Nah, di kesempatan malam ini yang kita kaji itu nanti yang kesempatan besok malam itu tentang harus adil pada semua istri dan juga menyerahkan jatah malam pada istri lain. Nah, berarti tadi hadis Ummu Salamah nanti secara lengkap saya akan kaji pada kesempatan berikutnya insyaallah. Jadi malam ini kita bahas singkat. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa
kumpulkan dari sekarang, mengajukan, atau yang di Zoom bisa raise hand atau menuliskan komentar lewat chat, yang di YouTube juga bisa tuliskan komentar dari sekarang, bisa bertanya pertanyaan apapun meskipun tidak terkait dengan fikih poligami pada malam hari ini. Dan juga yang ingin telepon langsung bisa hubungi di 0812 281 85131, di 0812 281 85131. Nah, situ ada kalimat minas sunnah. Menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lafaz ini yaktadi anal hadisa marfu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat pernyataan Anas tadi menurut sunnah ini berarti hadis ini sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum hadis ini sama dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ada katakan ini tetap hadis mauquf, artinya perkataan sahabat. Dan mereka katakan bahwasanya kalimat sunnah itu bisa jadi sunnah Rasul, bisa jadi sunnah para sahabat. Karena dalam hadis dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Namun yang dimasukkan dengan sunnah di sini yang lebih tepat itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dua alasan. Karena kalau kita sebut menurut sunnah di sini yang tergambar langsung dalam benak kita, ya, yang tergambar langsung dalam benak kita, ya, itu langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ya, alasan yang kedua, kalau disebut sunnah Nabi, maka itu yang paling pokok. Jadi ingatnya istilah sunnah di sini yang dimaksudkan adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang lebih tepat. Di sini juga bukan artinya sunnah menurut istilah fikih. Nah, ya, ini bukan sunnah menurut istilah fikih yang lawan dari wajib. Nah, kemudian tadi dipilih, ya, tetap kita akan nyambung dengan hadis Ummu Salamah ya. Nah, tadi itu dipilih di sini kalau menikahi bikir gadis, maka ia akan tinggal di situ selama 7 hari. Kemudian malamnya dibagi. Namun jika yang dinikahi itu janda, maka tinggal di situ 3 hari kemudian dibagi. Sedangkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibunda orang-orang beriman. Ingat ya, disebut ibunda orang-orang beriman dari sisi tidak boleh dinikahi. Bukan dari sisi hubungan mahram. Kalau hubungan mahram tidak benar, karena nanti dianggap anak dari ummahatul mukminin itu jadi saudara kita gitu. Enggak. Ini cuma dari sisi tidak boleh dinikahi. Dan itu menunjukkan mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggal dunia, istri-istri beliau tidak boleh dinikahi oleh yang lainnya. Termasuk juga menurut salah satu pendapat, kalau istri Nabi itu ada yang dicerai, maka yang lainnya tidak boleh menikahinya. Ummu Salamah itu katakan bahwasanya Nabi SAW lama tazawwajah, ketika menikahinya, nah, memberikan jatah malam itu selama 3 hari. Nah, ini kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina. Jika engkau mau, aku akan berimu 7 hari, kata Nabi. Tetapi jika engkau, ya, jika aku memberimu 7 hari, maka aku juga beri kepada istri-istriku yang lain. Nah, sekarang kita lihat faedah dari 2 hadis ini ya. Kita bahas 2 hadis sekaligus ya, biar nyambung. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan diutamakannya istri muda dibandingkan istri sebelumnya. Jika yang dinikahi itu bikron, gadis, maka diberi jatah 7 malam atau 7 hari. Jika itu yang dinikahi, ya, istri barunya itu adalah janda, maka diberikan jatah 3 hari. Nah, ini sebagai jatah az-zifaf, yaitu jatah ya malam pertama. Dan ini bentuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bentuk mempergauli istri dengan cara yang baik.
Dan inilah pendapat jumhur, kalau yang dinikahi untuk istri kedua itu adalah gadis, diberikan jatah 7 malam. Kalau yang dinikahi itu adalah janda, maka diberikan jatah 3 malam. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dibedakan antara gadis dan janda? Alasan untuk gadis adalah karena dia baru punya pengalaman untuk menikah sehingga butuh banyak penyesuaian. Berbeda di sini jika yang dinikahi itu janda. Ya tentu dia tidak butuh ya perkenalan seperti itu. Karena dia sudah punya pengalaman menikah. Alasan yang lainnya lagi karena laki-laki yang menikahi gadis ya dia begitu terdorong, termotivasi dia dibandingkan dengan dia itu menikahi janda. Maka dibuat berbeda antara jatahnya untuk laki-laki yang menikahi gadis dengan laki-laki yang menikahi janda. Nah, ini menurut jumhur ya, walaupun ulama Hanafiyah berbeda dalam masalah ini dalam berpendapat. Dan pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat yang lainnya yang tadi kita sebutkan. Faedah yang berikutnya lagi di sini menunjukkan bahwasanya untuk janda itu 3 hari, kecuali yang tadi 3 hari tadi dia ingin supaya jadi 7 hari. Ya, namun masalahnya jika janda ini tadi semula 3 hari jatahnya, kemudian dia minta jadi 7 hari, maka untuk yang lainnya lagi jadi 7 hari. Nah, nanti yang kita akan lihat di hadis Ummu Salamah. Nah, kemudian di sini jadi dalil lagi bahwasanya istri untuk masalah pembagian malam, pokoknya kalau ada istri yang baru, maka untuk gadis yang baru tadi dinikahi, dia dapat jatah 7 malam, kalau untuk janda itu 3 malam. Dan jatah ini tidak berlaku untuk ya malam yang lainnya. Artinya kalau sudah dapat jatah itu, kemudian malam-malam berikutnya nanti tinggal menyesuaikan lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jika dia meminta ya si yang menikah tadi, yang baru menikah tadi meminta, ya bisa diberi jatah seperti itu. Jika dia tidak mau juga, ya bisa ditinggalkan. Kata Syekh Abdullah Fauzan seperti itu. Kemudian yang dimaksud di sini memberikan jatah untuk istri yang baru, supaya di situ muta'arrafan alaihi, supaya dikenalilah istri tadi. Adapun untuk jatah malam, ya itu yang dimaksudkan tinggal di situ. Adapun di siang hari, ya ada barangkali mengunjungi istri yang lainnya untuk tujuan duniawi semata atau untuk tujuan diniyahnya untuk mengajarkan agama misalnya. Dan para ulama itu menyatakan bahwasanya tidak boleh seorang suami datang kepada istri yang lainnya yang bukan jatah malamnya, kecuali untuk keadaan darurat saja. Adapun kalau siang harinya dia datang karena ada keperluan, tidak masalah. Seperti misalnya dia kasih nafkah atau mengunjunginya ketika sakit, atau mungkin dia membangunkan anak-anak atau mengajarkan mereka. Ini karena ada kebutuhan. Namun kalau tidak ada kebutuhan seperti itu, tetap jatah malam, termasuk di dalamnya juga jatah siang di situ. Dan yang dimaksud 7 hari tadi dan 3 hari ini berturut-turut ya. Jadi disebut 7 hari berarti berturut-turut 7 hari. Bukan nanti 2 terus lompat lagi, 2 lagi, lompat lagi, 3 lagi, itu bukan. 7 hari di sini maksudnya adalah berturut-turut.
Nah, nyambungnya lagi dengan hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah tadi menunjukkan bahwa seorang suami, karena tadi Nabi SAW itu ajarkan pada Ummu Salamah tentang masalah pembagian malam tadi ya. Maka di sini Syekh Abdullah Fauzan itu katakan, hendaklah suami itu berbuat baik kepada keluarganya dengan cara dia itu mengajarkan mana halal yang wajib dan mana halal yang tidak wajib. Termasuk sini menjelaskan hukum untuk pembagian malam, hukum bergaul dengan istri, ya. Nah, ini juga harus dibekali oleh suami yang ingin poligami. Nah, untuk istri yang baru, jika itu janda, maka diberikan jatah itu tiga hari atau 3 malam, kecuali kalau dia ingin lagi. Jika dia ingin 7 hari, maka istri-istri yang lainnya juga diberikan jatah 7 hari yang sama. Dan istri yang baru tadi, ya, gugur untuk jatah 3 harinya tadi. Dan di sini juga jadi dalil bagaimanakah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika katakan kepada Ummu Salamah, istri beliau, "Laisa biki hawan ala ahliki." Ya, kata Nabi SAW pada Ummu Salamah, ya, suamimu itu bukanlah hina. Ya, sesungguhnya engkau di depan suamimu itu bukanlah hina. Engkau di depan suamimu bukanlah hina. Jika engkau mau, aku akan memberimu giliran 7 hari. Nah, jadi Nabi SAW itu katakan, ya, muliakan Ummu Salamah, diberi jatah 3 hari tadi bukan berarti kalau itu janda jadi dihinakan, bukan. Ya, karena ini untuk membedakan istri yang baru itu jika dinikahi itu janda ataukah dinikahi itu gadis. Nah, kesimpulannya, ini kesimpulan yang tersirat ya. Kalau itu tadi yang kita jelaskan faedah-faedah yang tersurat langsung. Kalau yang tersirat adalah yang jadi imply dari 2 hadis tadi, kita bisa simpulkan kalau pembagian jatah malam itu mesti adil. Kecuali di sini kalau baru awal nikah, maka diberikan jatah yang lebih daripada yang lainnya untuk gadis dibandingkan dengan janda. Ya, itu mesti adil di sini. Jatah malam sebagaimana kita jelaskan sebelumnya mesti adil. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ya, boleh ya seorang ingin poligami dia memilih menikahi gadis atau dia memilih menikahi janda. Tadi dua tipe seperti ini disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian lihat di sini, ini pelajaran yang bagus juga dari Nabi SAW pada Ummu Salamah. Nabi SAW itu mengajarkan tentang jatah pembagian malam. Berarti seorang suami yang ingin poligami harusnya punya dasar-dasar ilmu untuk mengajarkan pada istrinya. Jangan malah dia tutupi ilmu yang benar untuk ya melegalkan apa yang dia itu lakukan yang salah. Ya. Jangan seolah-olah dia itu tahu padahal dia itu belum belajar gitu. Maka seorang suami yang ingin poligami tolong untuk mempersiapkan ilmu baik-baik sebelum melangkah. Karena sama dengan ilmu yang lainnya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk malam ini. Pada pertemuan besok malam itu tentang menghibahkan malam pada yang lainnya. Baik, kita lanjut dengan tanya jawab. Baik, bisa dari Zoom dulu, monggo, baru nanti saya lihat di YouTube. Silakan di Zoom, mau chat dulu, monggo. Silakan Ibu Elis Aprianti Rahman. Buka mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, mau tanya apa ini? Yang mau saya tanyakan, Ustaz, dari redaksi hadis tadi kan yang Ummu Salamah itu hari ya. Nah itu maksudnya
ketika jatah pertama misalkan untuk yang gadis 7 hari dan ketika janda itu 3 hari, maksud hari itu apakah malamnya saja atau meliputi Asalnya siangnya? malam Karena dan saya siang. dengar juga hanya malam saja gitu. Jadi saya Enggak, ingin asalnya tadi sudah disebut ya. bagaimana Ustaz? Tadi sudah saya sebut. Itu untuk pertama kali. Sudah? Nah, apakah itu pertama kali pernikahan, Ustaz? Ataukah misalkan ketika hari-hari setelahnya, ketika misalkan jatah mabit itu termasuk siangnya juga atau hanya malam saja? Dan ketika misalkan ada kejadian di siang hari itu si suami melakukan hubungan dengan istri yang bukan kebagian jatah mabit, apakah itu berdosa atau tidak? Tadi saya sudah sebut sebenarnya ya. Tadi jatah malam itu ikut jatah siang di situ. Seandainya suami tidak ada kebutuhan, kan tadi ada catatannya, kecuali kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan nggak boleh. Jatah malam berarti jatah siangnya juga di situ. Jadi siang ini ikut pada malam. Kecuali tadi ya ada kebutuhan istri sakit, istri yang lainnya sakit, kemudian istri yang lainnya itu ada waktu misalnya ngajarkan anak-anaknya, bangunkan anak-anaknya, mungkin ngantar sesuatu untuk anak gitu, atau untuk menyerahkan nafkah. Tadi sudah disebutkan seperti itu. Saya rasa jelas pemahamannya. Halo? Ada Iya. Ya, soalnya saya pernah mendengar di beberapa acara dauro poligami itu dinyatakan katanya boleh, itu hanya malamnya saja. Yang ngomong siapa itu? Ustadz apa bukan? Ya. Ustadz apa praktisi? Halo? Halo? Maaf Ustaz, sinyalnya di sini lagi di gunung jadi agak kabur-kaburan. Yang ngomong itu ustadz apa praktisi? Saya kurang paham. Kalau praktisi saya nggak percaya. Kalau ustadz baru saya mau terima tadi kalau dia ngomong. Kalau praktisi, sekadar praktisi poligami belum tentu punya ilmu. Dan tadi saya bawa kalam ulama tadi itu. Kalau mau imbangi pendapat yang tadi saya sebutkan ini dari Syekh Abdullah Fauzan, imbangi dengan ulama. Kalau imbangi dengan praktisi poligami, belum tentu praktisi poligami paham hukum poligami. Jadi kalau yang ngomong praktisi saya nggak percaya. Siapa yang ngomong dulu ustadz atau kiai, ahli ilmu, nah baru mungkin ada pendapat yang lain yang saya percaya di situ. Ya, tadi kalau Syekh Abdullah Fauzan katakan jatah siang itu sama dengan jatah malam. Kalau memang giliran malamnya di situ, maka ya siangnya juga berarti di situ, kecuali ada kebutuhan. Ya, cukup. Baik, seterusnya. Baik Ustadz, anak akan Suara penanya kurang jelas. Coba lihat di chat di Zoom. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang suami menyembunyikan status pernikahan karena takut jadi bahan omongan orang dan karena statusnya PNS, padahal pernikahan yang kedua ini dikarenakan ingin memiliki keturunan. Sampai kalau ke tempat umum dengan istri kedua jalannya berpisah, dan kalau ke tempat mertua yang menjemput orang lain bukan suami. Apakah boleh seperti itu? Jazakallah khairan. Saya itu belum paham kalau aturan PNS itu bagaimana ya. Kalau aturan PNS masih dibolehkan poligami atau ada syarat-syarat tertentu terpenuhi dan tidak ada masalah secara aturan, ya nggak ada masalah harusnya ya. Cuma kalau rasa malu ya perlu penyesuaian saja gitu. Coba diterangkan dulu tentang hukum PNS kaitannya dengan poligami bagaimana. Belum diterangkan di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus. Nah, selanjutnya Ustadz,
Afwan, terkait jatah malam ini apakah mencakup siangnya, dan jika tidak termasuk siangnya, apakah jika suami bercampur di siang hari dengan istri yang bukan kebagian jatah mabit malamnya, apakah dibolehkan? Tidak boleh. Jatah siang itu sama dengan jatah malam tadi. Karena tadi bukan kebutuhan ya. Nggak adil suami seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang resen? Nah, Ustadz, tafadhali kepada Ummu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal nafkah anak tiri. Ya. Qadarullah, ayah kandungnya itu kan jarang kasih nafkah gitu. Ya. Hampir katakan nggak kasih gitu kalau saya nggak diminta gitu. Ya. Sedangkan nomor HP WA itu sama suami yang sekarang itu disuruh diblokir gitu. Jadi kita itu nggak ada komunikasi dengan mantan suami. Anak juga susah komunikasi gitu. Kemudian gimana soal nafkah anak tiri, anak-anak yang sekarang gitu sama suami yang sekarang gitu, Ustaz? Suami nanggung nggak selama ini, suami yang sekarang? Nanggung ya, itu per bulan sih, bulanan ada, cuma nggak dikhususkan ini buat anak gitu, kecuali diminta buat ada biaya sekolah gitu. Kalau nggak diminta ya nggak kasih gitu. Ya mungkin dia sifat suami yang kalau diminta dulu baru dikasih gitu. Nah, juga dulu pernah bilang katanya nafkah buat anak tiri itu sekedar sodakoh kayak gitu ya Ustaz, nggak wajib gitu. Ya nggak juga kayak gitulah, sesuai ini ya tanggung jawab juga lah. Kecuali kalau anak tirinya itu sudah balik gitu ya. Belum, masih kecil. Iya masih kecil kan, harusnya punya kesadaran sendiri. Risiko dia nikahi janda. Masa nggak mau nanggung? Iya kan, secara urf juga kan nanggung seperti itu. Menanggung nafkah untuk anak-anaknya janda tadi. Ngapain dia nikahi janda? Urf juga menyatakan seperti itu ya di umumnya masyarakat kita. Cukup? Cukup, insyaallah. Jazakallahu khair. Baik, saya baca dulu lewat YouTube sambil nunggu telepon langsung. Ustadz, untuk di Rumah Iso TV untuk belajar bahasa Arab dari dasar, pilih playlist yang mana ya, dan kapan seorang itu dikatakan memutus silaturahim? Memutus silaturahim berarti memutus hubungan dengan kerabatnya ya. Kalau untuk belajar bahasa Arab bisa, itu ada beberapa playlist di situ. Cari dengan kata muyasar aja, muyasar. Ada yang 70 video, ambil yang 70 video. Ada sebenarnya ada versi muyasar yang lainnya lagi. Saya dibuat playlistnya itu namanya belajar dasar nahwu. Namun kalau itu cuma pengantar saja masuk kitab muyasar. Tapi itu dari kitab muyasar. Jadi miliki kitab muyasar dulu, baru kemudian mempelajari 70 video yang ada dalam kitab muyasar tersebut. Terus ada pertanyaan? Lewat telepon ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan langsung, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak ada bukti yang nyata gitu loh kalau suami saya udah nikah lagi dengan saya. Lalu beberapa bulan yang lalu dia melihat HP suami saya dan ya terbuktilah gitu sekarang dengan jelas gitu loh kalau suami saya sudah menikah lagi gitu. Nah permasalahannya adalah dia meminta memilih gitu kan, mau istrinya itu minta milih antara
menceraikan saya atau dia gitu loh, Tat. Nah, suami saya dia bilang tidak ada yang akan diceraikan, semua akan berjalan, tapi sampai sekarang dia kekeh suami saya harus menceraikan saya. Nah, posisinya sekarang adalah suami minta waktu kepada saya agar supaya dia bisa menyelesaikan dulu gitu loh, Pak. Jadi dia belum datang dulu ke saya selama kurang lebih 3 bulan, tapi nafkah sih tetap berjalan. Nah, pertanyaannya itu berapa lama sih Pak saya harus menunggu dan apa yang harus dilakukan gitu loh, Pak, dari suami. Padahal saya udah ngasih kajian tentang beriman kepada qada dan qadar. Saya bilang semua udah ditakdirkan, sekarang yang penting suami menjalankan tugasnya sebagai imam dari taudud ini gitu loh, Pak. Terus? Suami bilang oke, katanya saya terima itu karena memang suami saya belum hijrah ke sunnah ini kan. Tapi dengan saya sudah hijrah dari 2017 itu dia banyak berubah juga sih gitu. Nah, tapi dia tetap saya minta waktu dulu kata dia gitu. Kamu sabar dulu sampai, karena dia harus menghadapi 3 orang anaknya, tapi yang 2 sih alhamdulillah suami saya, tapi yang 1 anak pertama itu dengan ibunya itu seperti menghalang-halangi saat suami saya harus keluar. Dia terus ditelepon, terus memberikan ancaman-ancaman gitu dari istrinya itu loh gitu. Jadi apa yang harus, pesan apa gitu loh dari Ustadz untuk suami dan juga untuk saya sendiri gitu loh untuk kasus ini. Agak sulit ya Bu ya. Dari sisi ini karena suami sejak awal tidak kompromi dulu dengan istri pertama sih. Ya betul. Tapi suami saya berusaha untuk adil kan. Iya, memang tahu dia berusaha untuk adil, tapi karena dari sisi ini baru ketahuan. Coba deh ibu jadi posisi istri pertama juga, pasti akan kondisinya sama. Gitu kan. Iya. Akan sulit untuk menerima gitu loh. Walaupun suami udah berusaha untuk bahkan. Iya, masalahnya bukan itu, tapi kesalahan suami kenapa tidak jujur dari awal gitu loh. Saya termasuk orang yang ketika ditanya gimana kalau suami itu nikah diam-diam, saya termasuk orang yang tidak setuju. Begitu. Boleh nggak ada informasi sedikit tentang kenapa suami saya seperti itu? Jadi waktu menikahi saya, alhamdulillah saya minta rame-rame, dia menyetujui walaupun kita di luar kota waktu awal ya tadi ya. Nah terus dia bilang, saya bilang nanti kita harus jujur gitu intinya. Terus dia bilang gini, saya punya pengalaman, jadi itu gimana saya, dia bilang yang penting saya menjalani sama kamu adik karena adil. Kenapa? Karena si istrinya itu ada pengalaman ibu bapaknya sama, lalu ibunya sama bapaknya bercerai karena si ibunya nggak terima poligami. Tentang poligami itu pokoknya dia nggak terima, lalu ibunya mendoktrin anaknya yaitu istrinya ini untuk membenci bapaknya. Nah suami saya tuh nggak mau seperti itu, jadi dia bilang saya butuh waktu untuk itu gitu. Iya, kenapa kalau butuh waktu, kenapa dia tidak edukasi dulu istri pertama? Betul. Sehingga problem ini juga akan sulit terpecahkan ketika punya masalah seperti ini. Buktinya ketika ada masalah ini dia masih sibuk untuk menyelesaikan lagi kan? Betul Pak. Sehingga solusi yang ada, istri kedua banyak-banyak sabar untuk ini. Aduh, udah 14 tahun. Bahkan itu aja hari raya saya sampai sekarang saya belum punya anak, belum dikaruniakan anak sampai sekarang. Jadi saya menyadari banget gitu, oh ya udah untuk
Untuk hari raya pun saya menyerahkan kepada dia, tapi untuk sholat ya Tat ya, setelah sholat dia baru ke tempat saya gitu. Pokoknya banyak deh Tat. Kalau ini sih, Iya, kalau Bu, dibicarain sudahlah, sih. Cuma banyak-banyak sekarang sabar Bu, saya nggak ada solusi ya. gitu ya Tat ya. Iya. Kalau ada suaminya saya lebih ceramain suaminya, kenapa bisa begitu? Jadi posisi saya udah benar ya Tat ya. Posisi benar gimana Bu? Kalau suatu saat saya minta ya udah gitu, kalau nggak ada solusi saya mundur gitu. Ya, tunggu waktu dulu. Waktunya 6 bulan apa betul nggak 6 bulan Tat? Sekuatnya ibu. Oh gitu. Kalau menurut syariat? Menurut syariat kalau tidak ada kata-kata cerai, tidak ada kata-kata yang mirip dengan itu, tidak dibatasi sih waktunya. Oh gitu. Iya. Jadi tetap saya betul nggak tahu, kalau sekarang yang aku lakukan adalah mengimani qada dan qadar itu kan, Iya. sama Sabar-sabar. berdoa gitu. Iya, seperti Ya, sama itu. Allah. Iya, sabar terus ya. Dan sabar itu tak terhingga. Kalau saya berdoa sama Allah gini kan, minta jangan berlarut-larut masalah ini, khawatir terjerumus kepada kemudaratan diri saya, boleh nggak tuh Tat? Boleh. Oh ya. Nah, jazakallah khair Tat. Iya, Waalaikum. Itu. Waalaikumsalam terkata. Baik. Ustadz, buku Jawaban Cerdas di Manakah Allah, berapa harganya ya Ustadz? Bukunya gratis, cuma ganti ongkos kirim. Nanti hubungi toko wifi saja di 0852 00 171 222 0852 00 171 222. Saya belum umumkan ini karena saya mau ngurus ujian dulu yang dari daurah 4 hari. Ini saya selesaikan malam ini karena ijazah agak telat, sertifikat telat, sehingga baru bisa diberikan ujiannya insyaallah besok Kamis pagi mudah-mudahan. Ustadz, apakah dalam sholawat badar terdapat tawasul yang terlarang? Ya, kapan-kapan nanti kita rinci ya. Bisa lihat pembahasan ini di kitab Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ustadz, apakah Yayasan Darus Sholihin menerima dan menyalurkan zakat mal? Iya, menerima Bu. Bisa langsung cek di website darussholihin.com. Ustadz, bagaimana hukum bermain game yang di game tersebut diharuskan para pemainnya berbohong dan memfitnah? Enggak boleh. Afwan Ustadz, izin bertanya, hal yang harus diperhatikan saat nazar apa saja? Nazar ini sudah sampai tingkatan mau melamar ya. Jadi kalau nazar cuma difikskan saja. Srek enggak ketika melihat langsung. Kalau ada yang ingin ditanyakan, hal penting tanyakan juga ketika itu bisa. Apabila di daerah yang jarang sekali ada kajian sunnah, apakah boleh ganti alternatif jadinya ngaji lewat online atau medsos? Iya, kalau daruratnya seperti itu, ngajian lewat online atau medsos. Apa saja yang perlu ditanyakan ketika sedang ta'aruf? Segala informasi yang nanti dibutuhkan untuk tahu seluk-beluk pasangan. Ya, sampai mau tahu keluarganya, pekerjaannya, ya, keadaan dia gitu ya, background dia, sisi agamanya. Nah, itu bisa diketahui dari situ. Bagaimana menjawab syubhat poligami harus adil? Seorang suami tidak mungkin bisa adil, yang adil cuma Rasulullah. Nah, ini sudah kami jawab kemarin ya. Adilnya itu kan ada dua macam. Adil dari sisi sesuatu yang mampu dilakukan oleh suami, maka berarti dia harus penuhi itu, seperti nafkah, jatah pembagian malam, memberi pakaian, tempat tinggal, ya ini mampu, suami mampu melakukannya, maka dia harus adil. Ya, adilnya juga nanti lihat dari kebutuhan. Misalnya untuk nafkah, istri pertama anaknya 2, istri kedua itu anaknya 3, tentu nanti jatah untuk istri pertama itu jadi untuk 3 orang, jatah untuk istri kedua nanti jadi 4 orang gitu. Berbeda berarti untuk dari sisi nafkah. Kemudian ada sesuatu yang tidak mungkin dijadikan harus adil semuanya, seperti hal-hal yang dalam batin ya, perasaan cinta, kepuasan seksual dan yang lainnya. Untuk kajian kitab Tauhid DS itu nama bukunya apa? Kitab Tauhid ya. Cari nanti di pembahasan di channel Romeso TV di playlist Kitab Tauhid namanya.
Misal suami menyampaikan ingin poligami dan istri memberi syarat bersedia dipoligami setelah dihajikan atau umroh bersama suami sebelum suami menikah lagi. Bolehkah demikian? Boleh, boleh saja. Ya, ada telepon langsung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustadz, bagaimana hukumnya jika tes kerja ada tes kesehatan yang diharuskan dari perusahaan memeriksa alat vital yang memeriksanya dokter laki-laki walaupun sudah tahu masalah seputar batasan aurat untuk laki-laki? Untuk apa tujuannya periksa alat vital? Mungkin kayak ada alat penyakit kelamin atau seperti itu, Ustadz. Apa hubungannya dengan pekerjaan? Pekerjaannya berat sih, Ustadz. Kalau urgen saja baru boleh, kalau tidak urgen tidak boleh. Terus boleh satu lagi, Ustadz? Iya. Saat tes matematika, saat akan dikumpulkan lembar jawaban, saya malah mencontek ke teman. Tetapi setelah itu saya tersadar dan meminta maaf ke teman dan mengakui telah mencontek. Dan saya juga bilang ke orang HRD jika saya mencontek dan dia bilang tidak apa-apa. Bagaimanakah status gaji saya tersebut? Itu dan untuk apa apa? Hubungannya dengan yang tadi, Ustaz? Itu untuk tes masuk. Ya sudah terlanjur. Yang berikutnya jangan buat salah lagi. Kesalahannya pada yang pertama. Itu hubungannya sama yang tadi tuh, Ustadz. Sama itu, Ustadz. Satu perusahaan. Maksudnya gajinya itu bagaimana, Ustadz? Kesalahannya yang pertama harus ditobati, bertobat. Yang berikutnya jangan buat salah lagi seperti itu. Ya, Ustadz. Status gajinya bagaimana, Ustadz? Kalau gajinya dinilai dari profesionalitas, dari kamu kerja, kerajinan, absenmu gitu, bagaimana kamu kerja yang baik, maka tidak masalah gajinya. Oh, kalau uangnya dipakai buat nikah, buat boleh. mahar seperti itu? Boleh. Pernikahannya, Ustadz? Boleh. Boleh. Ya. Oh, terima kasih, Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Ustadz, kalau komunikasi via WhatsApp atau telepon dengan istri yang bukan jatahnya diperbolehkan dalam hal bukan yang urgen-urgen banget, hanya ngobrol saja. Ini baiknya tidak ya. Wallahu a'lam. Ustadz, saya guru honor. Jika setiap bagi rapot para wali murid membawa hadiah, itu hukumnya bagaimana? Kalau ini PNS tidak boleh diterima. Kalau ini pegawai swasta tinggal laporkan pada atasan. Kalau di Indonesia istri kedua, 3, 4 itu dicatat di KUA tidak ya Ustadz? Dan anaknya dapat akta kelahiran enggak? Kalau akta kelahiran ya iya. Kalau dicatat di KUA, iya ada prosedurnya juga ya. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Ya, ya assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo, Ustaz. Iya. Mau konsultasi ini. Iya, bisa dipersingkat, to the point, silakan. Iya, Ustaz. Berkaitan dengan tema yang disampaikan Ustaz Abdul Basir kali itu, Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz cara berbagi adil dengan istri yang kedua yang jarak rumahnya tuh di luar kota, Ustaz? Jarak apa? Bagaimana cara berbagi supaya adil dengan istri yang kedua yang jarak rumahnya di luar kota, di luar provinsi gitu, Ustaz? Ya, bagi malam sesuai dengan jatah yang adil. Kalau memang sulit dibagi sama, harus ada keridoan yang satu dari yang lainnya. Gimana, Ustaz? Bapak matikan dulu suara di belakang. Ya, kalau tidak akan pernah dengar suara saya. Apa Ustaz? Sudah sama dengan Ustaz. Iya, taib. Harus dengan keridoan istri yang dapat jatah sedikit. Oh, gitu Ustaz ya. Iya, kalau dia dikasih jatah sedikit, dia ridho enggak? Kalau dia enggak ridho, berarti dia bisa nuntut untuk adil. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami selingkuh sehingga mengambil selingkuhannya dan suami mau menikahi selingkuhan tersebut dengan alasan poligami? Dia mengawali poligami dengan sesuatu yang salah.
akhirnya tidak berkah, maka jangan coba-coba wahai bapak kayak begini ya. Dia mengawal dengan sesuatu yang salah ketika itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan terakhir dari Zoom dulu, monggo. Nah, Ustaz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Bismillah, Afwan mau bertanya, apabila suami menikah dengan janda untuk pembagian mabitnya, apakah boleh di istri pertama lebih banyak dikarenakan ada anak-anak kandungnya? Atau bagaimana ya Ustaz? Syukron. Boleh asalkan dengan keridoan istri kedua yang diberikan jatah. Namun kalau tadi aturannya kalau nikah pertama, kalau nikahi gadis 7 hari diberikan dulu, dan setelah itu ada pembagian malam lagi. Kalau nikahi janda yang untuk malam pertamanya itu 3 hari gitu. Terus ada lagi, silakan. Nah, selanjutnya izin bertanya Ustadz di luar tema, bagaimana hukumnya dengan pembagian waris yang awalnya sesuai dengan wasiat dari sang ayah sebelum meninggal, misal tanah di daerah A untuk si fulan. Lalu kemudian karena ada anggota keluarga yang meminta dihitung berdasarkan agama, maka dihitung berdasarkan perhitungan agama, meskipun pada akhirnya dikembalikan pada keridoan dari ahli waris. Syukran. Sejatinya ahli waris belum ridho. Kalau mau pakai perhitungan agama, semuanya harus ridho dengan hasil perhitungan tersebut. Jadi untuk mengatasi konflik kayak begini, cari aman, yaitu cari amannya. Pokoknya sudah terlanjur dan kita tidak bisa paksakan untuk masalah pembagian waris ini berdasarkan hukum agama. Ya sudah, terima apa adanya. Yang rugi ya dia, misalnya dari pihak yang dirugikan ya dia terima, dari pihak yang merugikan yang lainnya ya punya kesadaran sendiri gitu. Wallahu a'lam. Ya, terus satu lagi terakhir. Nah Ustadz, Bismillah, bagaimana cara pembagian harta jika sebelumnya istri tua sudah memiliki harta sebelum berpoligami, misalnya rumah atau kendaraan? Apakah setelah berpoligami diharuskan juga memberikan harta yang sama seperti dengan istri yang pertama, sementara istri muda juga sudah memiliki rumah atau kendaraan sendiri dari pemberian mantan suaminya? Barakallahu fiik. Kemarin sudah kita jelaskan, misalnya ada kebutuhan di dalam rumah. Kalau istri pertama ada kulkas, ada sederhana mesin cuci ya. Istri kedua belum punya, maka nanti penuhi juga yang sama, ada kulkas, ada mesin cuci. Jadi akan sama nanti dengan istri yang pertama. Namun kalau sudah punya masing-masing ya mau dibeli lagi gimana? Sudah ada kebutuhan masing-masing, sudah mampu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi terakhir. Nah Ustadz, Bismillah Ustadz, bagaimana cara berbakti anak yang punya trauma terhadap suami ibunya atau ayah tiri karena pernah dilecehkan, sehingga si anak merasa sulit untuk dekat dan berbakti kepada ibunya? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, tinggal move on, banyak-banyak sabar dengan tingkah laku yang jelek tadi. Kalau bisa memaafkan, lebih bagus memaafkan. Wallahu a'lam. Baik, saya bahas ini terakhir. Ustadz mau tanya, apa hukumnya suami yang chatting bermesraan via WA sama seorang janda yang belum selesai masa iddahnya? Dengan janda saya berisyarat kalau belum selesai masa iddahnya nggak boleh. Apalagi menyatakan saya mau ingin menikahimu atau mau melamarnya gitu, nggak boleh juga. Ini nggak boleh, bertakwalah pada Allah. Ana sedang dekat dengan seorang akhwat, akan tapi setelah diselidiki ternyata akhwat tersebut sudah punya pasangan atau pacar. Apakah ana berdosa? Ya kamu dekat sudah tahu akhwat itu sifatnya kayak gitu, ngapain dekat? Kenapa tidak cari yang lain yang lebih baik? Ustaz, kenapa suami yang berpoligami tidak mau menjawab dengan jujur ya? Saat ditanya siapakah yang paling dia cintai, istri pertama atau istri kedua? Ya siapapun akan jawabnya sulit. Dia jawabnya di istri pertama, saya lebih senang pada istri kedua, wah dia kena masalah nanti. Dia jawab di depan istri kedua, saya cinta istri pertama, kena masalah lagi. Maka dia juga perasaan masing-masing, biasanya seperti itu. Masa iddah itu masa menunggu sampai boleh menikah lagi. Misalnya kalau ditinggal mati suami, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan ketika masih ada haid ya, maka nunggu sampai 3 kali haid atau 3 kali suci. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk malam ini. Insyaallah besok malam kita masih bahas seputar poligami lagi. Ya, dengan pembahasan masih seputar pembagian jatah malam. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bawa faedah, manfaat, dan Allah terus memberkahi kita dalam keadaan baik. Kita senantiasa diberikan rahmat,
dimudahkan thalabul ilmi, terus diparingi sehat, diberikan kesehatan, dan tentu diberikan istiqomah dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.